mulai. Untuk 12, mohon ditunjuk dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Uqtali salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Pelajaran kita hari ini ada baiknya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mengecek kehadiran anak-anak ini sekalian. Yang pertama, Alisa Nurashid hadir, Bu. Lydia Syahla hadir, Bu. Fadila Setiwati hadir, Bu. Naya Khairinisa hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran geografi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu prinsip-prinsip dari geografi. Nah, sekarang ibu mau nanya nih. Kemarin kita sudah belajar mengenai prinsip-prinsip geografi. Siapa yang tahu apa saja prinsip-prinsip geografi? Bu. Nanya? Ada prinsip distribusi, ada prinsip interrelasi, ada prinsip deskripsi, dan ada prinsip korologi. Ya, benar sekali. Nah, sekarang ibu mau nanya apa itu prinsip distribusi? Siapa yang tahu? Bu, Silakan Elga. terjadi akibat persebaran gejala-gejala geosfer yang ada di permukaan bumi menyangkut kondisi fisik dan sosial. Ya, benar sekali. Nah, itu salah satu pengertian apa maksud dari prinsip distribusi. Selain itu, ada prinsip yang namanya interrelasi, prinsip deskripsi, dan korologi. Nah, sekarang ibu mau nanya nih sama yang lain. Apa contoh dari prinsip interrelasi? Siapa yang tahu? Bu, Salsa? Usaha pembukaan lahan di hutan untuk keperluan area. Ya, benar sekali. Oke. Itu tadi mengenai prinsip-prinsip geologi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai ruang lingkup ilmu geografi. Nah, anak-anak sekalian boleh buka bukunya ya. Ruang lingkup ilmu geografi. Sudah. Oke. Ruang lingkup ilmu geografi ini itu ada 5. Yang pertama yaitu Yang pertama mengungkapkan kejadian. Nah, yang kedua meneliti sebab akibat suatu gejala. Yang ketiga mempelajari persamaan dan perbedaan. Yang keempat mempelajari penyebaran kejadian atau gejala. Dan yang kelima pemecahan masalah geografi. Nah, benar sekali. Oke. Yang disebutkan oleh Naya tadi benar sekali, ada 5 ruang lingkup ya. Nah, ini dijelaskan satu persatu. Yang pertama tadi ada pengukuran kejadian. Nah, pengukuran kejadian itu yang tampak dan terjadi di bumi. Jadi, dia dapat diukur. Nah, apapun yang terjadi seperti bencana alam. Contohnya apa bencana alam? Gempa bumi, banjir, Ya, tsunami. Nah, tsunami, gempa bumi itu bisa diukur kan? Bisa. Nah, yang kedua yaitu meneliti sebab akibat dari suatu gejala. Nah, apa
terjadi. Nah, mengapa banjir itu bisa terjadi? Nah, itu bisa diteliti. Nanti ada penelitinya. Jadi kabar-kabar yang ada di kita, di masyarakat, nah itu nanti dari sana, dari peneliti itu yang memberitahu. Nah, lanjut kita ke 3, yaitu mempelajari persamaan dan perbedaan, yaitu fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Lalu ada yang keempat, mengenai mempelajari penyebaran kejadian dari gejala itu sendiri. Nah, kenapa Indonesia itu atau Padang sering terjadi gempa bumi? Pernah nggak anak-anak ibu sekalian merasakannya? Pernah. Takut tidak? Takut. Kan? Nah, Padang itu termasuk wilayah salah satu wilayah yang memang sering sekali terjadi gempa bumi karena di bawah Pulau Sumatera, khususnya di Padang itu harus selalu ada pergeseran. Jadi jika tidak ada pergeseran, maka kita akan sering terjadi gempa bumi. Itu berdasarkan penelitian dari ahli geologi dan geofisika. Nah, kita lanjut ke nomor 5 tadi, yaitu pemecahan masalah geografi. Nah, ini pemecahan masalah geografi ini itu dilakukan melalui pendekatan ke ruangan seperti ekologi dan kewilayahan. Iya, benar sekali, tepat sekali. Oke, Ibu akan catat dulu ya satu persatu. Tadi ada pengungkapan kejadian. Kedua ada meneliti sebab akibat suatu gejala. Mempelajari persamaan dan perbedaan. Mempelajari penyebaran kejadian atau gejala. Oke, nah ini. Oke, secara garis besar untuk objek kajian geografi ini itu ada bagi 2 aspek. Nah, yang pertama itu ada aspek fisik Dan sosial. aspek sosial, benar sekali. Aspek fisik itu berupa sesuatu yang berhubungan dengan kimiawi, biologis, astronomis. Nah, kalau yang berhubungan dengan aspek biologis, kimiawis itu biasanya kalau biologis seperti perkembangan hutan itu termasuk ke dalam aspek-aspek biologi. Nah, tapi kalau astronomi seperti tata surya seperti itu. Nah, aspek yang kedua itu aspek apa tadi? Sosial. Ya, benar sekali. Aspek sosial itu seperti hubungan sosial, hubungan politis, dan hubungan ekonomi. Benar sekali. Nah, sekarang di depan sudah ada 5 ruang lingkup. Ibu punya gambar di sini dan untuk mencatatkan gambarnya ini kita ambil poin yang di nomor 5, pemecahan geografis. Oke. Jadi di sini ada contoh-contohnya. Nih, sudah ada gambar contoh-contohnya. Yang pertama, Ibu buatkan dulu. Nah, anak-anak Ibu sekalian,
saling bergantian menempelkan. Misalnya ibu contohkan, misalnya yang mana nih, hujan, nanti tempelkan misalnya ini gambarnya gitu ya. Oke, dimulai dari siapa dulu yang mau pertama? Alisa, silakan. Boleh pilih salah satu mau nempel yang benar. Siap. Apa lagi? Iya. Tempel dulu, baru ditaruh di. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Ya. Siapa lagi? Satu lagi. Salah pemukimannya. Nah, oke. Terakhir. Oke. Terima kasih anak-anak ibu sekalian. Nah, di sini anak-anak sekalian bisa melihat ya, ini adalah gambar kondisi tanah. Nah, kenapa di sini ada gambar tanah, batuan, hujan, pemukiman masyarakat seperti itu, termasuk ke dalam pemecahan masalah geografi. Karena di tanah kita hidup di daratan. Nah, kadang-kadang di tanah ini pasti banyak bencananya kan? Seperti apa? Longsor. Nah, di sini pemecahan masalahnya itu bisa dilakukan dengan ekologi. Kita kalau misalnya longsor biasanya kita nanam apa? Biar nggak longsor. Pohon. Tanam pohon. Nah, ya benar sekali, kita tanam pohon. Lalu ada batuan. Batuan ini juga kalau misalnya longsor, itu batuan yang ada di gunung itu akan Meluncur jatuh. Nah, ya benar sekali, akan meluncur jatuh. Hujan juga. Kalau siklus hujan yang terlalu deras Akan menyebabkan banjir. benar sekali, akan menyebabkan banjir. Nah, pemukiman masyarakat terlalu banyak sekali padat penduduk. Biasanya banyak tumpukan sampah dan lain-lain. Akan ada tsunami, terjadi tsunami. Benar sekali. Selain tsunami apa lagi? Banjir. Banjir. Ya, banjir juga. Jadi pemukimannya kumuh kan? Tidak Iya. baik. Nah, berarti anak-anak ibu sudah mengerti ya masalah ini. Oke. Sekarang apa dari anak-anak ada pertanyaan? Oke, anak-anak ibu sekalian, dari materi yang sudah ibu sampaikan, apa anak-anak punya pertanyaan? Siapa yang ingin bertanya, tunjuk tangan. Oke, Salsa. Ibu, apa ada contoh lain dari pemecahan masalah geografi selain penebangan hutan? Oke, itu tadi ada pertanyaan. Ibu, apakah ada contoh lain dari pemecahan masalah geografi selain penebangan hutan? Nah, siapa kira-kira yang mau menjawab? Bu, Elga, silakan. Saya mau tambahkan contoh, yaitu pengurangan buang sampah sembarangan, Bu, yang bisa mengakibatkan banjir dengan cara pendekatan teknologi. Bu, saya juga ada, Bu, Boleh. jawabannya. Pengurangan membuang limbah, Bu. Oh, limbah. Oke, Ibu jelaskan lagi ya tadi pertanyaan dari Salsa. Baik, Ibu akan menjelaskan contoh dari pertanyaan Salsa tadi mengenai Ibu ada nggak contoh lain tentang pemecahan masalah selain penebangan hutan. Nah, yang disebutkan oleh Elga tadi benar, banjir. Solusinya tadi itu bisa dengan ekologi. Nah, yang kedua tadi limbah ya. Nah, itu bisa juga. Jadi dengan sistem ekologi itu dari siklus geografi itu bisa
dipakai sebagai pencegahan masalah geografis. Nah, contoh lain selain penebangan hutan apa Bu? Buang sampah juga termasuk, limbah juga termasuk, polusi udara dari pabrik juga termasuk. Itu merusak udara, jadi masuk ke paru-paru manusia juga itu dampaknya kepada kesehatan manusia. Ya, Ibu mau nanya ke anak-anak didik sekalian. Ayo, siapa yang tahu contoh geografi fisik? Ibu, ayo nanya. Contohnya ada tim, batuan, tanah, dan sungai. Nah, benar sekali. Dan siapa lagi yang mengetahui contoh dari geografi sosial? Bu, pengaruh manusia terhadap lingkungan serta aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya di dunia. Nah, benar sekali. Oke, yang terakhir nih. Siapa yang mengetahui contoh geografi teknik? Bu. Enggak. Contohnya seperti pemetaan dan penginderaan jauh. Gunanya adalah untuk mempelajari bumi dan menyelesaikan masalahnya. Nah, benar sekali. Itu tadi sudah disebutkan apa? Geografi fisik, geografi Sosial. geografi Teknik. Oke, ada 3 jenis geografi. Ada ruang lingkup ilmu geografi dan ada jenis-jenis dari geografi itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, tolong buka bukunya. Ibu akan kasih tugas mengenai, yaitu anak-anak Ibu cari contoh mengenai contoh lain yang sudah Ibu sebutkan tadi mengenai apa itu contoh-contoh dari geografi sosial dan geografi teknik. Boleh dikerjakan contoh lain. Jangan lupa buat tanggal hari ini namanya. Nanti bukunya itu harus ada nama ya. Kemarin Ibu periksa tidak ada namanya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh nanti ditanyakan ke Ibu. Oke, apakah sudah siap semuanya, Nana? Oke, Ibu kasih waktu 3 menit lagi ya. Sebelum kita selesai. Siapa dengan baik? Sejauh ini paham kan dengan soalnya? Paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah, boleh dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Kita masih punya waktu. Lagi, Bu. Enggak, jangan saja. Mana sih? Oke, terima kasih anak-anak. Ini latihannya dikumpulkan dulu. Besok akan Ibu pas pertemuan minggu depan Ibu akan kembalikan ke anak-anak. Nah, sebelum Ibu mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, siapa nih yang kira-kira ingin menyimpulkan dari materi kita ruang lingkup ilmu geografi, dan tadi Ibu jelaskan juga mengenai jenis-jenis dari ilmu geografi
melalui pendekatan keruangan, ekologi dan kewilayahan. Ruang lingkup yang dipelajari dalam geografi tidak hanya mencakup aspek bumi, melainkan juga aspek manusia dari interaksi dan keduanya. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan? Salsa? Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan alam. B. Hubungan antar kekurangan dengan wilayah yang melibatkan manusia di dalamnya. C. Hubungan antar wilayah dengan biosfer. D. Hubungan antar wilayah dengan biosfer. E. Hubungan timbal balikan antara gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi melalui pendekatan keruangan, ekologi dan kewilayahan. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih untuk Hana dan juga Salsa sudah menyimpulkan. Sama Ibu Santi. Sama-sama. Jadi Ibu akan menyimpulkan lebih detail lagi apa yang sudah disampaikan oleh Salsa dan juga Nanya. Tadi mengenai geografi dan juga ruang lingkup dari geografi itu sendiri ada 5 ya. Yang pertama ada Pengungkapan kejadian. Yang kedua Manajemen kepentingan suatu negara. Yang ketiga Mempelajari persamaan dan perbedaan. Yang keempat Mempelajari kejadian adanya negara. Yang kelima Pemecahan masalah geografi. Nah ya, benar sekali. Berarti sudah paham sejauh ini dengan materi yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk materi selanjutnya minggu depannya Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak. Nah, coba mencari atau mendeskripsikan tentang apa saja gejala-gejala dari geografi. Boleh mendeskripsikannya itu seperti gejala-gejala berupa banjir, tanah longsor. Nah, itu anak-anak sekalian buat di buku PR-nya minggu depan. Sebelum kita memulai materi baru dikumpulkan. Oke? Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Tugasnya jangan lupa dikerjakan di buku PR tadi Ibu bilang. Dan dikumpulkannya minggu depan. Oke? Sebelum kita mulai nanti kita kumpulkan dulu. Ketua kelas boleh mengumpulkan, nanti taruh di meja Ibu. Sekian penyampaian materi dari Ibu untuk hari ini. Semoga anak-anak Ibu sekalian mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan. Minggu depan kita berjumpa lagi. Sebelum kita akhiri kelas ini, mohon kepada ketua kelas menyiapkannya. Siap gerak.